gantian presiden udah mulai ada tara-taranya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas memang akan ada pergantian. Dibandingkan ada seorang aku peramal meramalkan sesuatu, teorinya kan tong sampah. Ramalan Mbak Yu tentang Jokowi lengser 2021 berbuntut panjang. Mbak Yu, seorang paranormal kejawen, kini ramai diperbincangkan oleh warganet. Salah satu ramalannya tentang kecelakaan pesawat di tahun 2021 terbukti dengan adanya tragedi Sriwijaya RSJ-182 yang jatuh di kawasan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 yang merenggut sekitar 62 korban jiwa. Kini Mbak Yu juga tengah diperbincangkan dengan topik yang berbeda. Paranormal Mbak Yu sempat membuat geger dengan menyebut bahwa tahun 2021 akan terjadi kericuhan hingga pergantian pemimpin. Mungkin pergantian presiden udah mulai ada tara-taranya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas memang akan ada pergantian, dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa tapi tidak bisa maksimal. Statement tersebut pun akhirnya viral dan mendapat banyak respon. Bukan itu saja, akan ada konflik dan kejahatan serta penjarahan di tahun itu. Bahkan mengenai ramalan tersebut, akibatnya sejumlah pihak pun menuntut agar Mbak Yu dipolisikan karena terawangannya itu diduga berisi hasutan dan berpotensi menyebabkan konflik internal. Hal tersebut juga menyebabkan ahli metafisika Mbah Mijan juga ikut berkomentar terkait kontroversi paranormal Mbak Yu yang rencananya akan dipolisikan karena meramal Presiden Joko Widodo lengser di tahun 2021. Mbah Mijan menyebut rencana laporan itu berlebihan. Mbah Mijan menilai melakukan kegiatan meramal berbeda dengan pelaku kriminal lainnya sehingga tidak bisa dipidana. Meski demikian, dia berharap siapapun itu yang berhadapan dengan hukum, hendaknya taat hukum. Meskipun demikian juga sempat beredar tentang prediksi Jokowi tumbang, seperti halnya mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang ikut angkat bicara soal analisisnya atas power Presiden Jokowi yang menyongsong tahun 2024 nanti. Natalius memprediksi kekuatan Presiden Jokowi akan tumbang pada 20 Oktober 2024 nanti. Pasalnya, Natalius tampak sangsi apabila mempercayai janji Presiden Jokowi yang dirasa tak memiliki power apabila tidak didorong oleh pihak di belakangnya. Tidak hanya itu, sebelumnya pemerintahan Jokowi juga didoakan lengser oleh seorang istri anggota TNI Angkatan Darat dari Resimen Induk Daerah Militer Rindam Jaya. Hal tersebut bermula saat unggahan status yang dibuat oleh SD, istri anggota TNI Angkatan Darat, yang diketahui dimuat pada akun Facebooknya dan sempat ramai beredar di berbagai media sosial beberapa waktu lalu. Dengan menggunakan bahasa Jawa, SD menuliskan status dengan harapan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dapat tumbang dalam waktu dekat. Buntut dari kasus tersebut pun, akhirnya Sermate sebagai suami yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat terancam hukuman tahanan selama 14 hari. Sementara untuk istrinya, TNI Angkatan Darat mendorong agar SD diproses secara hukum karena diduga melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita kembali pada topik yang tengah hangat terkait Mbak Yu lagi. Selain itu, dalam menanggapi ramalan Mbak Yu, Husin Shihab menyebut jika wanita kelahiran Salatiga tersebut merupakan seorang oposisi. Hal itu disampaikan oleh Husin Shihab lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @husinshihab pada Jumat 15 Januari 2021. Ramalan Mbak Yu tersebut juga mendapat kritik dan juga tanggapan dari pesulap dan presenter kondang tanah air, Deddy Corbuzier. Menurut Deddy, ramalan tersebut tidak pantas diberikan kepada masyarakat luas karena akan mempengaruhi pikiran atau psikologis masyarakat. Tentang ramalan itu katanya, wah nanti tahun 2021 akan ada kerusuhan, Pak Jokowi nanti bisa digantikan. Nah, ada loh ramalan seperti itu diramalkan juga. Itu nggak boleh. Membaca itu orang-orang bisa, yang tadinya nggak ada bisa jadi ada karena kepikiran sama orang-orang. Bahkan aktivis Nahdlatul Ulama Muhammad Guntur Romli menyatakan setuju dengan tindakan pelaporan terhadap peramal Mbak Yu. Setujui adanya pelaporan terhadap Mbak Yu, Guntur Romli menilai hal itu harus dilakukan jika memang ramalannya membuat gaduh masyarakat. Hal itu diungkapkan dalam cuitan akun Instagramnya pada Sabtu 16 Januari 2020. Karena sudah memberikan kegaduhan di tanah air, Mbak Yu memberikan klarifikasinya. Dirinya tidak membenarkan hal tersebut. Justru, pihaknya menerangkan bahwa terawangannya pada 2020 lalu banyak yang dipotong-potong dan dibuat seenaknya oleh beberapa media untuk menaikkan viewers.
Meski demikian, Mbak Yu mengaku bahwa memang aksen bicaranya kadang membuat sebagian orang salah paham, hingga tak jarang terawangannya itu dipelintir oleh sejumlah pihak. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan soal terawangan saya di 2021 di bulan November. Banyak terawangan yang sebagian memang dipotong dan dikembangbiakkan tanpa kontrol seperti bola panas saja menggelinding. Bicara saya dipotong tanpa bahasa yang jelas dan dibuat berita sendiri seakan saya bicara seperti itu. Mbak Yu pun menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyebut akan ada pergantian presiden pada 2021. Selain itu, Mbak Yu juga menyebut bahwa di tahun 2021, situasi politik akan memanas dan ada pergantian kabinet. Sebenarnya mengenai ramalan, tidak ada yang patut untuk diperdebatkan, karena pasalnya, ramalan adalah sesuatu yang bersifat informasi yang harusnya tidak langsung dipercaya mentah-mentah. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus lebih mendukung dan memberikan yang terbaik agar sesuatu hal yang buruk tidak menimpa pada negara kita tercinta. Sedangkan urusan mengenai akan percaya atau tidak dengan ramalan tersebut, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus terus mengawal dengan mendukung secara penuh ke pemerintahan Jokowi sampai akhir tahun periodenya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.